Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi bersama podcast RSUP Fatmawati. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Andre Pontoh, SPOT Konsultan. Beliau adalah ahli di bidang lutut dan topik kali ini adalah mengenai cedera pada lutut. Apa sih sebenarnya cedera-cedera pada lutut? Berbahaya nggak sih? Mari kita saksikan bersama. Yuk! Siang ini kita sudah kedatangan pembicara yang sangat handal ya, salah satu konsultan senior di RSUP Fatmawati, Dr. Andre Pontoh, SPOT Konsultan. Selamat siang dok. Siang. Sehat ya dok? Sehat. Ya, tetap semangat dok ya? Iya. Jadi Dr. Andre, kita pada siang ini nih, kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik ya, saya rasa, tentang cedera pada lutut. Nah, saya tahu juga nih bahwa Dr. Andre ini kan memang expert di bidang lutut ya, salah satu top knee surgeon di Indonesia. Nah, kira-kira selama 25-30 menit ke depan kita akan bahas mengenai cedera pada lutut. Cedera pada lutut itu setahu saya ini dok ya, salah satu yang keluhan yang cukup banyak ya dok ya di masyarakat Indonesia, baik itu dari usia muda maupun usia tua. Tapi sebenarnya apa sih cedera lutut itu dok? Maksudnya apa saja yang termasuk dalam cedera lutut? Mungkin dokter bisa kasih gambaran. Oke. Jadi begini ya, harus dimengerti bahwa lutut itu adalah sendi yang terbesar di tubuh manusia. Jadi dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Karena tidak ada sendi di manusia yang lebih besar daripada lutut, itu paling besar. Jadi apapun yang terjadi di tubuh manusia dalam hal ini gerakan akan mau tidak mau mempunyai efek pada lutut. Apalagi kalau olahraga. Terlebih lagi olahraga dok ya? Ya, kalau olahraga tuh mau tidak mau lutut akan bekerja sangat keras. Ya, karena dia merupakan tumpuannya. Nah, cedera pada lutut itu bisa melibatkan jaringan lunak, misalnya otot, tendon, ligamen, tulang rawan, meniskus, atau tulangnya sendiri, tulangnya bisa patah. Jadi kalau patah tulang itu juga termasuk cedera pada lutut dok ya? Bisa karena cedera. Bisa karena Para cedera. olahraga. Pada olahraga juga bisa dok? Bisa saja terjadi. Mungkin untuk yang high impact lebih berisiko Oh dok ya? iya pasti. Jadi olahraga-olahraga yang lari atau lompat itu mempunyai risiko lebih besar untuk terjadinya cedera. Apapun cederanya, bisa ada jaringan lunak atau dia bisa tulang. Jadi olahraga-olahraga yang ada lari, lompat, berputar arah, pivoting itu riskan untuk terjadi cedera olahraga. Dan memang sekarang ini olahraga itu sudah merupakan kebutuhan. Iya dok. Kebutuhan itu lifestyle. Betul. Gaya hidup. Apalagi di metropolitan itu olahraga itu udah gaya hidup. Apalagi semenjak COVID dok ya? Ya. Naik ya dok, yang lari, yang sepeda ya dok ya? Iya, untuk meningkatkan daya tahan dan olahraga. Tapi ada hal-hal yang sering paling masyarakat tidak ketahui, justru membahayakan lututnya. Ya kan? Jadi olahraga tertentu memang tidak boleh dilakukan untuk orang-orang tertentu. Misalnya yang paling gampang, usia 60 tahun mau main badminton, itu nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi itu riskan sekali untuk terjadi cedera. Sangat riskan ya? Iya. Dok. Jadi olahraga itu tergantung pada usia, tergantung pada persiapan pasiennya, berat badannya. Jadi misalnya orang gemuk, karena mereka mau nurunin berat badan, dia mau olahraga high impact. Memang betul turun berat badan itu lututnya sakit karena cedera. Jadi hal-hal gitu harus dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya untuk masyarakat untuk menghindari terjadi cedera ini, sebaiknya berkonsultasi lagi dulu dengan dokternya. Olahraga apa yang cocok untuk pasien? Yang cocok ya dok ya? Ya. Tergantung usia dan juga tadi berat badannya, aktivitasnya. Ya kan, itu memerlukan penilaian khusus. Sebaiknya konsultasi ke dokter kesehatan olahraga. Mereka tahu, oh ini bapak atau ibu kalau mau olahraga sebaiknya yang ini. Dan akan dipersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan, ototnya harus bagaimana untuk mencegah terjadi cedera. Ya kan, kalau cedera pada lutut soalnya jadinya masalah besar gitu. Dan dokter tadi sempat bilang mengenai
beberapa struktur yang mungkin cedera seperti tulang, jaringan lunak. Kira-kira kalau ada pendengar kita nih atau pasien kita nih yang sudah terkena cedera dok, bedainnya gimana dok ya? Antara apakah ini tulang nih kayaknya nih atau ini cedera lunak gitu dok? Itu memang sering susah dibedakan, sering susah sekali karena pertama pasti ada nyeri, itu nyeri udah pasti. Tapi nyeri ini tidak selalu sama. Tapi kalau habis olahraga terjadi nyeri dan dalam 2-3 hari tidak ada penyembuhan, sebaiknya periksa ke dokter. Ya, perlu MRI atau ronsen? Ya, periksa dulu. Periksa dulu dok. Periksa dulu dokter, karena seperti biasa pemeriksaan kedokteran itu mulai dari anamnesis, tanya jawab, bagaimana wawancara, kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah itu baru ada pemeriksaan punjang. Kadang-kadang dia perlu MRI atau cukup dengan X-ray. Jadi pertamanya periksa dulu ke dokter. Periksakan dulu, tahu curiganya apa, baru kita MRI atau ronsen. Iya, betul. Jadi sebaiknya periksa ke dokter ortopedi. Ortopedi itu tahu mengenai itu supaya basic. Nanti setelah pemeriksaan lanjutan, nanti akan diarahkan bagaimana. Kalau penanganan awalnya kira-kira apa dok ya? Saya pernah dengar yang RISE itu dok. Iya. Nah itu apakah masih berlaku untuk semua cedera olahraga? Iya, absolutely. Untuk di lutut tuh penanganan pertama tuh pada cedera akut itu sama masih berlaku. Jadi protection, rest, ice, compression, dan elevation itu price itu basic dan itu baik dikerjakan. Terbaik ya dok. Iya. Dan mungkin katakanlah gini dok, seringkali kita ketemu pasiennya dok, datang ke kita tidak dalam kondisi awal-awal nih dok, jadi dia mungkin coba ditahan dulu dan sebagainya, datang ke kita sudah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, apakah approach-nya beda dok? Oh sangat beda. Jadi memang di masyarakat Indonesia itu memang hal itu selalu terjadi. Jadi seandainya terjadi cedera, khususnya lutut, mereka tidak akan langsung ke dokter. Karena mereka pikir, biasa nih mungkin keseleo biasa. Biasa gitu. Nanti kalau dia merasa, wah ini nggak sembuh-sembuh, dia mulai dengan pengobatan alternatif. Coba di tukang urut. Nah kalau udah nggak kelar-kelar, dan itu akan berlangsung lama, ya situ kira-kira 3 bulan, 6 bulan, saya tidak ada perbaikan juga, baru ke dokter. Dan pada saat itu sudah terlambat. Dan ke dokternya sudah bekas di tukang urut, di tukang pijat. Ini sudah nggak lagi. Mungkin kalau pertama-tama datang, mungkin dalam 1 minggu udah datang, mungkin pengobatannya tidak begitu kompleks, tapi karena udah banyak manipulasi, mungkin jadi pengobatannya jadi rumit. Jadi sebaiknya kalau ada cedera olahraga, pertama di lutut, langsung periksa aja ke dokter. Jangan takut, wah nanti saya takut dioperasi. Justru kalau awal nggak dioperasi. Kalau terlambat kemungkinan bisa dioperasi. Makin lama makin kemungkinan besar dioperasi dok ya? Iya. Terkait ngomongin operasinya dok ya, sedikit nyinggung tata laksana berarti. Kira-kira kalau awal masih mungkin tidak dioperasi. Betul. Optionnya apa dok? Banyak, misalnya latihan, ya kan penguatan otot, kadang-kadang pakai brace. Brace ya. Ya itu kayak gitu-gitu, mulai dengan konversi dari high impact ke low impact, turunin berat badan, hal-hal begitu bisa mencegah terjadi operasi. Jika terjadi pada keadaan awal. Tadi sedikit saya banyak dengar juga berat badan ya, jadi kayaknya lebih susah dok ya tata laksana untuk berat badan ya. Maksudnya pasien dengan nyeri lutut nih, berat badannya berat dibanding yang berat badannya normal itu lebih sulit yang berat badannya berat ya dok ya? Iya, pasti itu lebih sulit. Berat badan tuh masalah besar, nggak usah di lutut, semua sendi juga pasti masalah. Tulang belakang, panggul ya dok ya? Pasti masalah. Ya kan, cuman masalahnya sekarang juga orang-orang tuh hobinya kuliner, jadi repot juga kita. Iya kan? Iya. Jadi gemuk. Nah, kalau jadi gemuk jadi cedera lutut, repot juga ya kan? Memang pasti masalah. Orang gemuk tuh pasti banyak masalahnya. Nggak usah cedera pun dia udah terjadi cedera dengan gemuk. Karena bebannya tuh terlalu berlebihan pada lutut. Sekali lagi saya katakan bahwa lutut itu sendi terbesar, dia akan melumpuh semuanya. Iya. Jadi kalau makin besar beban berat badannya, dia nggak usah olahraga juga dia udah cedera. Tulang rawannya juga terkikis sudah. Ditambah lagi cedera, makin parah dok ya? Apalagi. Iya dok. Dan kira-kira kalau memang nanti ada pasien ya, atau pendengar kita nih yang mengalami cedera lutut nih, kira-kira apakah semua itu akan berujung operasi dok? Atau apa kira-kira yang benar-benar menjadi indikasi kemungkinan besar nih perlu operasi nih? Oke, gini ya. Seperti saya katakan tadi, pertama periksa ke dokter secepat mungkin, jangan anggap remeh, khususnya lutut. Ada cedera pada lutut, jangan anggap remeh, periksa aja dulu. Dengan ada diagnosis awal,
lebih baik penanganan. Kemungkinan tidak perlu operasi. Kalau dia cedera lanjut mungkin kita perlu operasi. Mungkin belum tentu. Karena sebagian besar memang cedera lutut tidak perlu operasi. Sebagian besar tidak perlu, Justru tidak perlu operasi. Jadi jangan khawatir. Kemudian apa indikasinya kita lakukan operasi itu tergantung dengan pemeriksaan. Jadi nggak bisa hanya dengan keluhan, tapi kita perlu wawancara, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang. Dari situ semuanya baru ada solusi memang itu untuk operasi. Jadi nggak bisa, wah ini kalau saya sakit berarti perlu operasi. Oh nggak segampang itu. Dan kadang-kadang ada pasien yang bilang tuh, wah nih saya udah tua nih, udah di atas 50, saya baiknya nggak dioperasi. Nah, itu benar dok? Apakah semua yang udah tua itu memang tidak perlu dioperasi dok? Atau biasanya yang muda-muda aja? Gini, kalau tersangkut pada cedera olahraga ya, kalau dia memang cedera olahraga murni di atas 50 tahun, memang betul dia tidak perlu operasi, asalkan dia jangan lakukan olahraga lagi. Jangan saya nggak mau operasi tapi saya mau main tenis, soalnya nggak bisa. Ya kan? Nanti kita bilang bahwa ini tidak perlu operasi, tapi Bapak harus merubah gaya hidup. Dari main tenis, mungkin sepedaan, berenang, jalan kaki saja. Enggak, saya tetap mau main tenis, tapi saya nggak mau operasi. Ya itu repot juga kita. Nggak mungkin kita kayak gitu. Susah juga ya dok. Nggak bisa. Kalaupun dioperasi mungkin keberhasilannya akan turun ya dok? Betul, akan betul. rendah. Tidak bisa 100%, karena ini masalah usia. Nggak bisa kita lawan juga. Dan kalau berbicara masalah olahraga, kita kan sekarang di Indonesia ini lagi rame nih dok ya. Maksudnya lagi mulai naik nih atlet-atlet muda nih. Atlet-atlet muda yang usia muda, yang 25 tahun, di bawah 20 tahun gitu. Kira-kira kalau buat mereka cedera olahraga itu, saya rasa sangat penting dok ya, untuk dilakukan tindakan. Mungkin hampir pasti perlu dioperasi dok, kalau misalnya memang dia atlet. Ya enggak juga. Enggak juga dok ya? Enggak juga. Banyak sekali modalitas cara kita memberikan terapi. Tidak perlu sampai harus operasi. Walaupun dia profesional. Enggak. Ya, cuman masalahnya begini. Cedera olahraga itu penyembuhannya selalu memerlukan waktu. Enggak ada instan. Ya kan? Operasi maupun tidak operasi sama, juga memerlukan waktu. Nggak bisa misalnya saya operasi besok udah main lagi, nggak bisa. Itu memerlukan tahan untuk pemulihan rehabilitasi, ya kan. Jadi tidak semua, sekali lagi tidak semua cedera olahraga memerlukan operasi. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan treatment, atlet itu dok bisa kembali. Harusnya kalau dilakukan dengan baik ya. Dioperasi atau tidak operasi, kalau dilakukan terapi dengan baik dan atletnya itu disiplin mengikuti program latihannya, nggak ada masalah. Jadi memang kita kan sebagai orthopedic surgeon, kita memang saya rasa perlu multidisiplin juga dok ya, tentu dengan rehabilitasi medis, mungkin kedokteran olahraga juga dok ya, untuk menangani pasien terutama yang high demand ya, seperti atlet. Kalau dokter sendiri ada mungkin pengalaman sekian puluh tahun menata laksana cedera lutut nih, ada kira-kira yang menarik gitu dok kasusnya, atau mungkin yang dokter prediksi tidak berhasil ternyata berhasil, ada dok? Oh iya ada. Waktu itu pasien saya tuh atlet MMA. Oh kickboxing ya? Iya, MMA. Jadi dia itu waktu itu dia cedera, kemudian kebejalan lutut, kemudian ligamennya putus. Datang ke saya bilang, wah ini kamu olahraga MMA ini berat nih, saya bilang. Ya kan, ini kalau cuma olahraga cuma main badminton aja mungkin oke, ini MMA, lutut kamu pasti disikat orang tuh. Udah pasti nggak mungkin nggak. Jadi target malah dok ya? Oh iya, apalagi tahu dia habis dioperasi kan. Iya benar. Saya bilang, oke, kita bantu, tapi George belajar bantu kita juga latihan dengan baik. Kemudian saya operasi. Dan setelah operasi, setahun kemudian dia jadi juara nasional. Oh, juara nasional. Langsung bisa kembali ke performa maksimalnya. Malah lebih baik lagi. Malah lebih baik ya? Tadinya belum juara, dia juara. Setelah operasi dia jadi juara nasional. Mungkin promosi juga dok ya, kalau mau juara nih mungkin atlet bisa bapak ke dokter Andre nih. Oke. Berarti memang dokter udah sampaikan tadi betapa pentingnya gitu ya kesehatan lutut kita. Tapi ini kalau yang sudah tua gitu dok, ya bedain dia cedera lutut karena olahraga ya, maksudnya cedera lutut biasa sama cedera lutut karena pengapuran ya, kita bisa ngomongnya pengapuran ya bahasa awamnya. Itu gimana dok? Apakah sama atau
eh, dua hal yang berbeda dok. Oh, beda. Kalau pengumparan itu kan wear and tear. Itu karena pengikisan. Ya, karena dia aktivitas sehari-hari. Karena dia memang sudah tua, terus tulang rawannya jadi rusak. Karena dia selalu ada aktivitas setiap hari. Tapi kalau cedera olahraga itu ada satu momen di mana dia melukai lututnya. Dan kalau misalnya cedera olahraga itu tidak ditangani, bisa dok ujung-ujungnya mempercepat Oh iya. pengapurannya. Iya. Bisa dok ya? Bisa, Seperti sangat itu. bisa. Ya, secara teori masih bisa. Ya, pentingnya gini ya, diagnosis dulu. Diagnosis dulu ya. Dan jangan takut ke dokter gitu loh. Ya kan jangan, wah nanti kalau ke dokter ortopedi saya dioperasi. Oh enggak. Jadi secepat mungkin lah ke dokter. Misalnya 2-3 hari dia tidak sembuh sakitnya, atau pada saat kejadian itu parah sekali, misalnya pada saat olahraga benturannya menyebabkan dia tidak bisa jalan, sebaiknya ke dokter aja. Kalau masyarakat kira nggak bisa itu ketong urut. Iya. Nanti oprek-oprek malah jadi tambah rusak. Ya itu memang saya rasa juga udah menjadi suatu kebiasaan ya dok ya. Iya. Mungkin jadi budaya ya. Iya. Itu yang memang kita bersama harus sedikit rubah ya. Iya. Terutama dalam hal penanganan awal. Iya. Biar datang ke kita tidak dalam kondisi yang sudah Iya. Pokoknya jangan takut. parah ya. Jangan takut. Jangan takut ya. Iya, jangan takut. Oke. Baik. Kemudian sedikit bicara masalah teknis operasinya dok. Saya dengar nih kalau sport surgery, operasi pada cedera olahraga, cedera lutut pada olahraga, itu sekarang sudah tidak dengan sayatan besar lagi dok ya? Oh iya. Ya, sebagian besar itu memakai kamera ya, kayak endoskopi itu, kita bilang artroskopi. Sebagian besar menggunakan itu. Kenapa menggunakan itu? Karena itu operasi besar berlangsung lebih cepat dan pemulihan lebih baik. Makin besar luka di lutut khususnya, itu menyebabkan pemulihan makin lama. Oh oke. Jadi kita melakukan itu yang minimal invasif supaya pemulihan lebih cepat. Dan di Fatmawati ini juga dokter salah satu juga yang mengerjakan operasi seperti itu ya dok ya? Iya. Operasi di Fatmawati ini kita punya fasilitas yang cukup baik untuk melakukan itu. Sudah sampai 25 tahun lebih saya di sini, dan saya cuma mengerjakan itu. Artroskopi sudah dimulai di sini sudah sejak lama. Jadi tidak ada masalah dengan operasi cedera lutut. Tapi tetap harus didukung dengan proses fisioterapi yang baik saya rasa dok ya? Oh iya, setelah itu ya. Ini maksudnya operasi itu tidak ujuk-ujuk langsung 100% menyelesaikan masalah dok ya? Oh enggak, sama sekali enggak. Betul, sama sekali enggak. Karena itu tahap awal, belum selesai. Setelah itu masih ada pemulihan. Nah berikutnya nih dok, kita tahu nih dok, mungkin dokter juga udah tahu nih bahwa di rumah sakit Fatmawati ini ada yang baru nih dok terkait pelayanan ortopedi, yaitu Fatmawati Orthopedic Center atau FOC. Nah, kira-kira dokter apakah terlibat juga dok? Atau mungkin ada layanan cedera lutut juga atau cedera olahraga juga dok di FOC ini? Iya, jadi FOC ini sebenarnya merupakan salah satu produk dari Rumah Sakit Fatmawati yang ini menonjolkan keunggulan dari ortopedi. Jadi tidak ilmu-ilmu standar, ini ilmu-ilmu yang super spesialis. Yang lebih subspesialis, lebih spesifik. Ya. Kebetulan saya juga masuk di situ dan saya ditugaskan untuk mengembangkan dengan masalah-masalah lutut, termasuk cedera olahraga. Jadi fasilitas yang akan diberikan di FOC ini berbeda dengan fasilitas yang ada sekarang. Kita sudah sangat kompetitif, sudah menyerupai dengan fasilitas yang ada pada rumah sakit swasta. Berarti lengkap tuh dok ya, ada X-ray, MRI, kemudian tentu didukung dengan fasilitas rehabilitasi post-operasi yang bagus dok ya. Iya. Jadi sudah sangat baik diatur sedemikian rupa sehingga pasiennya memberikan hasil yang maksimal. Gitu. Mungkin mirip-mirip sport center juga dok ya? Iya, kira-kira kayak gitu. Gitu ya dok. Gitu. Jadi multidisiplin ya. Iya. Apalagi dokter Andre juga banyak menangani pasien di swasta untuk sport injury ya. Iya. Kalau boleh share sih sebenarnya teman saya juga banyak dok yang berobat ke dokter. Alhamdulillah semua sehat-sehat ya.
Ya, Dan oke. mungkin bisa menjadi masukan buat para pendengar kita yang mau berobat olahraga, cedera olahraga, terutama cedera pada lutut. Daripada mungkin mahal-mahal ke rumah sakit swasta, bisa ke rumah sakit Fatmawati melalui FOC, Dok. Nanti Ya, pun bisa ketemu dengan Dokter Andre sendiri ya. ya. Oke, Dok, mantap. Mungkin terakhir ya, Dok, sebelum kita tutup perbincangan kita pada siang hari ini, dari dokter terkait dengan cedera pada lutut ini, ada saran nggak, Dok? Atau masukan atau himbauan kepada masyarakat pada umumnya, pendengar kita, betapa pentingnya awareness terhadap cedera pada lutut ini, Dok? Oke, sebenarnya saya sudah sampaikan tadi. Jadi pertama-tama, kalau ingin olahraga, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dulu. Dokter olahraga untuk mengetahui olahraga apa yang cocok untuk pasien. Ada olahraga nggak cocok, tergantung dengan berat badan, usia, aktivitas, mungkin ada kelainan pada lutut, itu bisa dievaluasi. Sehingga olahraganya cocok. Akibatnya untuk terjadinya cedera lutut itu dapat terhindar. Kemudian jika terjadi cedera lutut, itu sesegera mungkin periksakan ke dokter. Jangan khawatir bahwa, wah saya takut dioperasi. Enggak, sebagian besar justru tidak dioperasi. Bukan sebagian besar dioperasi. Enggak, sebagian besar justru tidak dioperasi. Ya, kalau toh harus dioperasi, itu mungkin itu tidak ada pilihan lain, harus toh dioperasi. Jangan khawatir, hasilnya biasanya sangat baik. Tetapi yang masalahnya adalah memerlukan pemulihan, untuk memerlukan waktu untuk pemulihan. Jadi nggak bisa habis operasi langsung sembuh, nggak bisa. Memerlukan waktu untuk pemulihan. Jadi itu saja yang saya sampaikan, bahwa hati-hati dengan cedera lutut, tidak sederhana, tapi jangan khawatir karena sebagian besar tidak perlu operasi, asal sedini mungkin diperiksakan lututnya. Itu aja. Ya, Dok. Jadi lebih cepat, lebih baik, Dok ya? Iya dong. Tentu saja. Baik, Dok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan perbincangan kita pada siang ini bisa memberikan manfaat kepada para pendengar kita khususnya, dan juga masyarakat luas ya, Dok, pada umumnya. Karena saya yakin topiknya ini banyak dialami ya, Dok, dan banyak yang menimbulkan pertanyaan bagi para pendengar kita. Jadi mungkin bagi pendengar kita atau yang mendengarkan podcast ini, bisa, jika ada keluhan, bisa langsung datang ke Fatmawati Orthopedic Center, bertemu langsung dengan dokter ya, Dok ya? Bertemu langsung dengan ahlinya, Dr. Andre Ponto sebagai konsultan. Baik, Dok, sekian mungkin dari kami untuk perbincangan wawancara pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Dok. Semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih banyak ya. Mari, Dok.